Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Nam ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah beserta faidah dan kaidah yang terkandung di dalamnya. Nah, kali ini kita masuk Al-Haditsu Tsalits, hadis yang ketiga, betul ya? Seperti biasa, Ustadz Reza silakan dibaca. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawahul bukhari wal muslim. Nah, mantu baca lughatul hadisnya dia. Lughatul hadis al-kalimatu buniyah maknaha asasun yani Itu maknaha ussisa gitu ya. Maknaha ussisa yani asasul islami ala khamsin. Al-kalimatu ala khamsin maknaha ay khamsu ruka'azin Khamsu rakaiza wa da'aima. Fawaidu mustanbatatun min al-hadits al-thalith. Awalan al-haditsu fihi bayanu rakaiza. Rakaizul islami. Ini biasa ya, kafnya tidak pakai tasdid ya. Al-haditsu fihi bayanu rakaizal islami ya. Itu yamruku minad dini. Yamruku minad dini wa hiya syahadataini was-salati waz-zakati wal hajji wa shaumi ramadhana. Thaniyan al-haditsu lam yuzkar fihi al-jihadu fi sabilillah ma'a annahu dhirwatu sanamil islami mas-sabab li'anna al-jihada yasqutu ahyanan wa fardiyatuhu laysat mustamirratan wa anna al-jihada la yastamirru fi'luhu ila akhir az-zamani fa idza nazala Isa wa qatala ad-dajjal turfa'u fardiyatu al-jihadi. Iya. Qawaidu mustanbatatun min al-hadits tsalits. Qawaidu mustanbatatun min al-hadits tsalits. Qa'idatun fil imtithali. Fid dini tuqaddimu ar-rakaizu ala tawabi'i. Taqaddama itu ya. Atau bukan taqaddama itu. Fid dini tuqaddamu ya. Tuqaddamu rakaizu ala tawabi'i ya, tuqaddam. Tuqaddamu rakaizu ala tawabi'i. Mithalun syakhsun shallal laila kullahu
Shallal fajra وصلى الفجر ثم نام ولم يستيقظ إلا قرب العصر وبعد فوات وقت الظهر. fawati waqti dhuhri. والآخر نام بعد صلاة العشاء. Ba'da salatil isya'i. والآخر نام بعد صلاة العشاء ثم استيقظ لصلاة الفجر وصلى الظهر في وقتها. أيهم أفضل؟ لا شك أن الثاني أفضل لأن الفريضة rokizatun. ركيزة. Ya, itu rokiza itu jamaknya tadi rokais tadi ya. Nah, al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini apa? Kunyah ya. Kunyah untuk sahabat Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Disebutkan radhiyallahu anhuma karena Abdullah dan Umar ibn Khattab ini dua-duanya adalah sahabat Nabi ya. Sehingga diberikan doa dengan kalimat radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, yaitu anak dan bapaknya. Beliau mengatakan, Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Bunya tadi di sini ya dimaknai ussisa. Yani ussisal Islamu ala khamsin. Ussisal Islamu ala khamsin. Bunya artinya ussisa, yaitu dibangun. Ya. Dibangun Islam di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalimat syahadat, yaitu kalimat la ilaha illallah yang maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan menunaikan zakat, membayar zakat, wa hajjil baiti, dan haji di rumah Allah ya. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Ini disebutkan puasa Ramadan di akhir ya. Ini hanya sekedar penyebutan saja, tapi kalau secara tertibnya itu shaum Ramadan dulu, baru kemudian hajjul bait ya. Nah, ini ada 5 rukun Islam ya. 5 rukun Islam ala khamsin, tadi disebutkan ay khamsu raka'is wa da'aim, itu 5 rukun ya, maksudnya begitu, 5 pondasi, 5 pokok atau 5 landasan. Nah, Islam ini dimaknai dengan rukun Islam yang 5. Jadi Islam itu terkadang dia dimaknakan ya mencakup makna iman, terkadang dia dimaknakan mengenai apa? Perkara-perkara yang bersifat zahir ya. Sedangkan iman perkara-perkara yang bersifat batin. Nah, di sini disebutkan Islam dengan rukun Islam yang 5, berarti yang dimaksud Islam di sini adalah apa? Perkara yang berkaitan dengan zahir ya. Perkara zahir. Ya, perkara zahir. Nah, jadi Islam yang disebutkan di sini, kalau kita kembali kepada hadis kedua, berarti dia termasuk maratibuddin yang pertama, ya. Maratibuddin atau tingkatan agama yang pertama ya. Tingkatan agama yang pertama. Tidak bisa dibaca tulisannya. Tingkatan agama yang pertama. Tingkatan agama yang pertama, yang paling
yang paling bawah. Ya. Nah, Islam terdiri dari 5 perkara. Ya. Syahadat, menegakkan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji. Ini kalau kita perhatikan di sini, ya, rukun Islam ini merupakan ibadah yang bentuknya bermacam-macam. Ada ibadah yang disebutkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Mana itu? Yaitu kalimat syahadat ini. Ketika seseorang itu bersyahadat berarti dia menggunakan apa? Lisannya untuk mengucapkan dan hatinya untuk membenarkan atau meyakininya. Dan ini juga bisa kita kategorikan juga masuk pada pengamalan anggota badan. Anggota badan. Ya, ketika apa? Ketika mengamalkan konsekuensinya. Ya, seseorang ketika dia mengucapkan la ilaha illallah berarti konsekuensinya adalah wajibnya dia beribadah hanya kepada Allah. Ya, melaksanakan semua ibadah itu untuk Allah. Dan ketika seseorang itu menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka wajib untuk mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta membenarkan apa yang disampaikan kepada kita, ya, dari beliau. Jadi masuk kategori lisan, hati, dan anggota badan. Kemudian menegakkan sholat, ini lebih pada apa? Ibadah badaniyah, ya. Ibadah badaniyah. Kemudian ita'iz zakah lebih pada ibadah maliyah, harta. Kalau haji badaniyah sama maliyah, ya. Badaniyah dan maliyah. Kalau puasa Ramadan badaniyah. Nah, cuman di sini kalau antum perhatikan antara menegakkan sholat yang badaniyah dengan puasa Ramadan yang badaniyah ini berbeda. Kalau iqamis shalah badaniyah tapi sifatnya apa? Lebih pada apa? Melakukan. Iya, lebih pada melakukan, lebih pada badlul mahbub istilahnya. Apa ya? Mencurahkan suatu usaha, ya, yang dicintai, gitu ya. Yang dicintai atau melakukan, ya, bentuknya adalah fi'liyah, gitu ya. Fi'liyah. Tapi kalau puasa Ramadan itu sifatnya apa? Menahan atau meninggalkan, tarkiyah, gitu ya. Meninggalkan. Bersifat berbuat, kalau ini bersifat menahan atau meninggalkan. Atau juga, ya, dibahasakan dengan kaful mahbub. Kaful mahbub. Kalau ini badlul mahbub. Ini mencurahkan apa? Segala apa yang dicintai. Mencurahkan apa yang disukai untuk berbuat, gitu ya. Kalau ini menahan sesuatu yang disukai. Ketika seseorang berpuasa itu kan seseorang menahan apa? Menahan dirinya dari sesuatu yang disukainya. Makan, minum, hubungan biologis. Nah, sehingga di sini kalau kita perhatikan rukun Islam ini semuanya tidak bentuknya sama. Memiliki apa? Macam-macam, ya. Tanawwu' istilahnya, bermacam-macam. Ya, bentuk ibadahnya bermacam-macam. Karena ketika ibadah itu, ya, bentuknya bermacam-macam, maka orang itu yang pertama dia tidak akan apa? Tidak akan merasa bosan. Ya, tidak bosan. Ya, kalau orang itu beribadah dengan bentuk yang bermacam-macam, maka yang pertama tidak bosan dalam menjalankannya. Karena bervariasi. Kemudian yang kedua apa? Bisa dilakukan
dalam keadaan yang dihadapi. Jadi karena di sini ya, ibadah itu bermacam-macam, ada bentuknya lisan, bentuk hati, bentuk anggota badan ya. Ada juga yang harta, ada juga yang bentuknya perbuatan, pekerjaan, ada yang sifatnya menahan diri atau meninggalkan. Maka seseorang itu akan bisa menyesuaikan dengan kondisi dirinya ketika dia beribadah. Ya, dia bisa memilih di situ. Ketika misalnya dia lebih dalam keadaan hartanya lebih gitu ya, maka dia bisa memilih dengan ibadah maliyah. Ya. Atau ketika dia memiliki tenaga yang cukup kuat, maka dia memilih ibadah badaniyah. Atau kalau seandainya dia memilih maliyah dan badaniyah karena badan dan hartanya ya memiliki kelebihan. Nah, termasuk juga meninggalkan sesuatu atau menahan sesuatu, yaitu tarkiyah. Jadi macam-macam ya. Kalau ini sifatnya wajib, tapi ketika turunannya menjadi apa? Sunnah kan gitu ya. Nah, ketika sunnah itu seseorang bisa memilih. Seseorang bisa memilih. Misalnya saya ini lebih cenderung untuk selalu sholat sunnah daripada puasa sunnah. Kalau puasa saya nggak sanggup, tapi kalau sholat sunnah, insya Allah saya mampu untuk mengerjakannya. Ada orang misalnya saya bisa menegakkan sholat sunnah dan bersedekah karena duit saya banyak misalnya. Tapi kalau untuk puasa saya berat. Saya hanya bisa untuk puasa wajib saja. Atau ada orang yang bisa menggabungkan semuanya. Saya bisa sholat sunnah setelah yang wajib ya. Saya bisa bersedekah, saya bisa berpuasa sunnah, saya juga bisa menjalankan ibadah haji dan umroh misalnya. Nah, maka ini dia menyempurnakan rukun Islamnya. Nah, intinya di sini dengan berbagai macam perbedaan ibadah ya, jenis ibadah ini, maka seseorang akan lebih mudah untuk menjalankannya, tidak bosan dan bisa menyesuaikannya dengan keadaan dirinya. Nah, disebutkan di sini faedah-faedah yang diambil dari hadis yang ketiga. Yang pertama adalah al-haditsu fihi bayan rakaizil Islam. Hadis ini ya di dalamnya menjelaskan tentang pokok-pokok Islam atau rukun-rukun Islam. Yang seorang hamba itu ya dengan menjalankan rakaizul Islam ini atau rukun Islam ini, dia dikategorikan sebagai muslim. Ya. Dia dikategorikan sebagai muslim. Wa bi ghairiha, dan dengan selainnya ya, seseorang misalnya menjalankan selain rakaizul Islam ini atau meninggalkannya gitu ya, maka yamruqu minaddin, dia keluar dari agama. Keluar atau murtad ya. Nah, kapan dia dikatakan keluar atau murtad dari agama? Jika dia tidak menghadirkan rakaizul Islam tersebut ya, apalagi didasari oleh apa? Pengingkaran. Ingkar. Ya, tidak menghadirkan rukun Islam yang 5 ini dan mengingkarinya. Nah, maka ini bisa membuat orang itu keluar dari agama. Ya, dan yang paling vital ketika seseorang meninggalkannya secara langsung tanpa mengingkarinya sekalipun akan dikategorikan keluar dari agama adalah dikala dia meninggalkan apa? 2 kalimat syahadat atau syahadatain dan sholat. Nah, siapa yang meninggalkan 2 hal ini, maka dia bisa murtad, keluar dari agama. Sedangkan membayar zakat sampai pada haji ya, apabila ditinggalkan dengan didasari oleh pengingkaran atas syariat tersebut, maka ini bisa membuat orang itu keluar dari agama. Misalnya dia mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban puasa Ramadan, nah, maka ini murtad dia. Meskipun dia mengamalkannya, bahkan meskipun dia mengamalkannya, misalnya dia berpuasa di Ramadan,
Tapi dia mengatakan bahwa saya puasa Ramadan ini bukan karena saya meyakini wajibnya puasa ini, tapi karena saya ingin sehat, begitu saja misalnya. Atau karena sungkan dengan yang lain. Nah, maka ini keadaannya sama dengan orang munafik. Ya. Orang munafik itu mereka mengamalkan syariat tapi tidak meyakini atau bahkan mengingkari di dalam hati atas kebenaran syariat tersebut. Sehingga tentunya motivasi dia menjalankan syariat itu tentu bukan motivasi agama, tapi motivasi yang lain. Ya, semisal apa motivasinya adalah ingin dilihat orang atau selamat dari hukuman misal gitu ya. Atau ingin supaya dikategorikan sebagai muslim. Nah, adapun ya para ulama sepakat siapa yang meninggalkan salah satu atau bahkan keseluruhan dari rukun Islam yang 5 ini, ya terutama disertai dengan pengingkaran kepadanya, maka apa? Dia menjadi murtad, keluar dari agama. Kemudian yang kedua, al-haditsu lam yadhkur fihi al-jihad fi sabilillah ma'annahu dzirwatu sanamil Islam mas sabab. Hadis ini tidak menyebutkan di dalamnya jihad fi sabilillah. Padahal jihad itu kata Nabi wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan puncak tertinggi di dalam agama Islam ini adalah jihad fi sabilillah. Kenapa dia dikatakan puncak yang paling tinggi? Ya karena di dalam pengamalan Islam yang di situ dicurahkan atau dikorbankan harta dan nyawa itu adalah di dalam jihad fisabilillah. Ya. Dan ini tidak didapatkan dari ibadah-ibadah yang lain, seperti misalnya mengucapkan kalimat syahadat atau sholat atau zakat dan seterusnya. Jadi tidak ada satu ciri yang paling mencolok di dalam jihad fisabilillah, yaitu apa? Yaitu mengorbankan nyawa. Mengorbankan nyawa. Nah, sehingga dia dikatakan sebagai dzirwatu sanamil Islam, ya, puncak tertinggi di dalam agama Islam. Dari pengamalan Islam ini puncaknya adalah jihad fisabilillah. Nah, mengapa ya tidak disebutkan dalam hadis ini jihad fisabilillah? Padahal jihad fisabilillah ini dzirwatu sanamil Islam, puncak apa? Pengamalan agama Islam. Harusnya kan dia dikategorikan apa? Rukun Islam kan gitu. Tapi kenapa kok tidak disebutkan? Apa sebabnya? Ya, kata Syekh di sini li'annal jihada yasqutu ahyanan. Karena syariat jihad itu terkadang apa? Gugur ahyanan dalam satu keadaan tertentu. Wa fardiyatuhu laysat mustamirrah, sedangkan kewajibannya tidak terus menerus. Berbeda dengan segala apa yang disebutkan di dalam rukun Islam yang 5 ini. Semua ibadah yang ada di dalam rukun Islam yang 5 ini semuanya adalah bisa dilakukan secara terus menerus. Misalnya syahadat, bisa tidak dilakukan secara terus menerus? Bisa, ya. Kita memperbarui iman dengan apa? Berzikir dan merenungi kandungan zikir la ilaha illallah. Bahkan kita diperintahkan untuk banyak berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Salah satunya adalah sebagai tajdidul iman, ya, sebagai pembaharu untuk iman. Kata Nabi SAW, innal imana la yakhlaqu kama yakhlaqu thawb. Jadi iman itu bisa luntur seperti baju atau pakaian yang luntur. Ya. Kata Nabi SAW, fas'alullaha an yujaddida ya, imanakum. Ya. Maka mintalah kalian kepada Allah agar Allah memperbaharui iman kalian. Jadi untuk jihad fisabilillah ini gugur dalam suatu keadaan tertentu dan dia sebagai kewajiban yang tidak bersifat terus-menerus. Ya, ketika dia dibutuhkan maka dilaksanakan jihad ini. Wa anal jihad la yastamirru fi'luhu ila akhiriz zaman. Dan bahwasanya jihad itu pelakunya tidak terus-menerus melakukannya sampai akhir zaman. Fa idza nazala Isa wa qatala ad-dajjal turfa'u fardiyatul jihad.
Jadi maka jika Isa itu turun dan membunuh Dajjal, maka kala itu kewajiban berjihad telah dicabut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkenaan dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini. Kemudian qawaid mustanbatatun minal hadits tsalits. Kaidah yang diambil dari hadis ketiga, yaitu qaidatun fil imtithal, kaidah di dalam menjalankan atau mewujudkan syariat. Ya, mewujudkan perintah. Disebutkan di sini fid dini tuqaddamur raka'is 'ala tawabi'. Di dalam agama itu adalah dikedepankannya pokok-pokok, landasan-landasan, rukun-rukun di atas unsur-unsur yang mengikutinya. Yang bukan pokok, yang menjadi cabangnya. Ya. Jadi harus mengedepankan mana yang seharusnya diprioritaskan dalam agama berupa pokok-pokok agama, dan kemudian setelah itu baru menyempurnakannya dengan cabang-cabang agama. Seperti contoh misalnya, ada orang itu yang dia wajib baginya untuk melakukan sholat wajib di satu waktu, ya. Tapi kemudian dia mengutamakan sholat sunnah. Nah, berarti ini dia keliru di dalam mengedepankan dan memprioritaskan perkara agamanya. Ya. Nah, yang benar adalah mengedepankan yang wajib kemudian yang sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lebih aku cintai yang dilakukan oleh seorang hamba daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya, kan gitu ya. Dan seseorang itu senantiasa terus-menerus melakukan apa yang aku sunnahkan gitu ya. Tentunya di sini setelah memenuhi kewajiban, maka ya dia ketika dia terus-menerus melakukan kebaikan itu atau perkara yang sunnah itu atau nawafil tambahan-tambahan itu, maka ya Allah mengatakan hatta uhibbahu, kan gitu, sampai aku mencintainya. Sampai aku mencintainya. Jadi kaidah ini penting ya untuk diterapkan, untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan kita ketika beramal, agar jangan keliru ketika memberikan prioritas di dalam beramal. Kemudian contohnya di sini, syakhsun shallal laila kullahu wa shallal fajra. Ada seseorang salat malam, di seluruh malamnya dia salat malam, dan dia kemudian salat subuh. Kemudian dia tidur dan dia tidak bangun sampai mendekati waktu asar. Dan setelah kehilangan waktu zuhurnya. Nah, sedangkan yang kedua adalah, orang yang kedua adalah dia tidur setelah ibunya setelah ibu. Wah. Nama ya. Pikiran saya kok nama kok jadi tulisannya dan yang lain dia tidur setelah salat Isya, kemudian dia bangun untuk sholat subuh dan sholat zuhur di saat tepat waktunya gitu ya. Mana di antara mereka yang lebih afdal di dalam menjalankan agama, yaitu tidak diragukan bahwa yang kedua lebih afdal di dalam menjalankan kewajiban pokoknya ya. Kenapa? Li'annal fardhu rakiza, karena yang wajib itu yang menjadi perkara yang diutamakan. Nah, ini ada orang yang mengedepankan perkara-perkara sunnah sampai akhirnya menyibukkan dia, melemahkan dia untuk melakukan perkara yang wajib, bahkan melalaikannya. Nah, ini tidak tepat di dalam memprioritaskan suatu amal. Dan syaitan itu terkadang datang dengan cara seperti ini. Ya, datang dengan cara seperti ini. Dia datang kepada seseorang yang bersemangat untuk beribadah, dia sibukkan ya waktu-waktu yang dia gunakan untuk ibadah sunnah itu untuk memperbanyaknya, untuk menghabiskan waktu di dalam perkara sunnah ini. Ketika mendekati akan mewujudkan perintah yang wajib, maka dia
lalaikan, dibuat lemah, sehingga akhirnya dia pun meninggalkannya atau dia tidak menjalankannya pada waktunya. Ya, sehingga hal yang seperti ini menjadikan apa? Dia menyimpang di dalam memberikan prioritas ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjalankan perkara agama. Loh, ini kok nggak bisa? Oh, digeser ya? Oh, enggak. Geser. Oh, ini. Oh, bukan. Iya. Loh, sudah disempat. Oh iya ya. Iya tadi kaidah ya. Nah, sekarang al-hadits rabi'. Silakan. Ini karena banyak orang CO2-nya lebih banyak daripada oksigen. Ngantuk. Boleh, enggak apa-apa. Kalau iya, coba saja, dicoba. Oh, ini enggak bisa. Oh ya sudah. Ya kalau saya ngikut mawon. Monggo silakan. Hadis yang keempat. ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Iya. رواه البخاري والمسلم. Lughatul hadis. Diteruskan aja sampai selesai. Lughatul hadis. Al-kalimatu as-sadiqu ma'naha ya'ni fima yaquluhu wa huwa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-kalimatu al-masduqu ay fima uhiya ilaihi li'anna Jibrila ya'tihi bisidqi. Al-kalimatu nutfatun. An-nutfatu hiya al-ma'u as-safi wal muradu bihi huna al-maniyyu. Al-kalimatu 'alaqatun. Ma'naha Iya. Mana? Kit'atud dam. Iya. Kit'atud dami allati lam Tak kelihatan nih. Oh, itu dari kata ya bisa. Iya, heeh. Aibas. Lam tayabbas kan. Heeh. Yang apa namanya? Taibas, maaf ya. Taibas, lam taibas ya. Ya bisa, yai basu. Nah gitu. Ya. Taibas, lam taibas. alaqatun qit'atud dami allati lam taibas. Ya. Mudghatun hiya qit'atu lahmi biqadri ma yumda'u. Fawaidu mustanbatatun min al-hadits ar-rabi'ah. Awalan dalilun ala anna al-janina yataqallabu hatta Iya.
Nah, ya. Lumayan panasnya. hatta yatakamula wa yakunu Hatta yaktamila. hatta yaktamila wa yakunu jamilan du jasadin wa ruhun fi fi mi'atin wa 'ishruna yawman. Thaniyan inayatullahi bi khalqihi hatta wa hum fi batni ummahatihim Fi butuni. fi butuni ummahatihim haitsu wa kullu bihim malaikatun Haitsu wukila bihim malaikatun. haitsu wukila bihim malaikatun yanfukhuna ar-ruha wa yaktubuna hadhihi al-arba'. Thalithan hadhihi al-arba' maktubatun Iya, hadhil arba maktubatun hadhihi al-arba' maktubatun fi safhil malaikati fi suhufil malaika. fi suhufil malaikati wal kitabatu ala arba'i anwa'in. Kitabatu kitabatun 'ammatun syamilatun wa hiya al-kitabatu fil lawhil mahfuz. Kitabatu tasdiril umriyyin Ya, وهو الذي معنى في الحديث الملائكة يكتبون 4 أشياء للإنسان في كل عمره. كتابة التقدير السنوي وهذا يكون في ليلة القدر. itu enggak panjang ya. Kitabatut taqdiris sanawi. Ya, sanawi. ويضيف بعض العلماء Wa yudhifu بعض العلماء التقدير اليومي at-taqdir al-yawmiyya التقدير اليومية كل يوم هو في شأن. kulla yawmin. Ya, kulla yawmin huwa fi sya'nin ya. والتقدير العام الشامل Fataqdirul 'amu syamilu فالتقدير العام الشامل في اللوح المحفوظ لا يتغير أما العمري fahuwa فهو يتغير. ya. رابعا الحديث فيه الحذر من Iya ya, min dasaisil qalbi من دسائس القلب فإنها تحول بين العبد وبين الخاتمة الحسنة. ya. قواعد مستنبطة من الحديث الرابع. أولا قاعدة في الأعمال إنما الأعمال بالخواتم bil khawatimi. إنما الأعمال بالخواتيم وهذا حديث عند البخاري وهي قاعدة. Ya. الثاني قاعدة في الخاتمة والحساب العبرة بالمخابر لا بالمظاهر. Iya. Jadi hadis keempat adalah dari Abu Abdurrahman. Ini kunyahnya sama ya. Namanya juga sama Abdullah. Cuman bedanya dari bapaknya. Kalau ini Abdullah bin Mas'ud, kalau tadi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami wa huwa shadiqul masduq. Ya, as-sadiqu yakni fima yaquluhu wa huwa nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadiq yang jujur ya, yaitu apa? Yang jujur di dalam apa yang diucapkannya. Siapa itu? Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi as-sadiq itu adalah sifat untuk Nabi yang mengucapkan. Kalau al-masduq ai fima uhiya ilaihi, yaitu di dalam apa yang diwahyukan kepadanya. Li'anna Jibril ya'tihi bisidqi, karena Jibril datang kepada Nabi SAW dengan jujur ya. Jadi al-masduq itu dibenarkan apanya, khobar yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi nabinya seorang yang shadiq, apa yang disampaikan itu al-masduq, harus dibenarkan ya. Nabi adalah seorang yang jujur dan apa yang disampaikan itu wajib dibenarkan. Nah, ini ada sebuah hikmah. Kenapa Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan hadis ini,
Beliau mengatakan wa huwa shadiqul masduq. Jadi kata-kata wa huwa shadiqul masduq itu adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud sebelum beliau menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini mengandung hikmah bahwasanya hadis yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diindrawi, sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia. Artinya perkara-perkara yang disebutkan ini masuk kategori perkara ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib. Sehingga ya Abdullah bin Mas'ud sebelum menyampaikan hadis ini perlu kiranya untuk mengokohkan gitu ya, mengokohkan orang-orang yang mendengarkan hadis ini nanti agar benar-benar menerima hadis ini. Ya. Agar benar-benar menerima hadis ini. Ini sudah azan ya. Kita sholat dulu ya. Nanti insyaallah kekurangannya kita baca berikutnya. Kita baca hadisnya dulu saja. Wa huwa shadiqul masduq tadi ya. Sampai kalimat wa huwa shadiqul masduq. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nutfah. Nutfah an-nutfatu hiyal ma'u safi wal murad bihi huna al-mani. Jadi nutfah itu adalah air yang apa? As-safi, air yang safi itu ya, murni gitu ya. Wal muradu bihi huna al-mani, yang dimaksud di sini adalah air mani. Ya, mulai dari air mani sampai ya bercampurnya dengan sel sperma wanita gitu ya. Kemudian tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah mithla dzalik ya, selama 40 hari pula. Nah, 'alaqah di sini disebutkan qit'atud dam allati lam taibas. Dia adalah semacam qit'atud dam, setetes darah yang tidak mengering ya, yang basah. Jadi alaqah itu kalau bahasa medisnya mungkin zigot itu ya, yang kala itu sudah mulai menempel di dinding rahim seorang ibu, alaqah. Kemudian ya mudghah, kemudian disebutkan di sini tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari pula. Hiya qit'atul lahmin biqadri ma yamdaghu atau biqadri ma yumdaghu bisa. Mudghah itu adalah sepotong daging dengan kadar apa yang dikunyah. Ya. Mudghah itu dari kata ini, madghah ini ya, yang artinya mengunyah. Jadi mudghah itu sesuatu yang dikunyah. Kalau alaqah itu artinya dari kata alaqah ya berarti menggantung. Ya, jadi kata alaqah itu maknanya sesuatu yang menggantung. Nah, penyebutan fase-fase perkembangan janin ini dengan penyebutan nama-nama ini juga menggambarkan tentang keadaan janin tersebut. Ya, ketika disebut nutfah maka dia bentuknya seperti ya air. Kemudian alaqah itu sesuatu yang sifatnya menggantung. Dan alaqah ini sering juga digunakan oleh orang Arab untuk menyebut satu binatang yang namanya lintah. Ya, Anda tahu lintah ya? Lintah itu kan kenapa dia disebut alaqah yang artinya menggantung atau menempel, karena lintah itu ketika dia menggigit hewan misal gitu ya, maka dia menempel pada hewan yang digigitnya. Nah, termasuk juga fase alaqah ini dia seperti baratnya lintah yang menempel pada dinding rahim seorang ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh alaqah ini atau fase alaqah ini persis seperti lintah. Ketika lintah itu menempel pada tubuh seekor hewan gitu ya, dia kemudian menggigit hewan tersebut, maka lintah ini menyerap darah. Kenapa? Ada orang? Udah. Jadi menyerap darah. Seperti apa? Seperti fase alaqah ini juga begitu. Dia menyerap darah yang mengantarkan sari-sari makanan melalui apa? Dinding
dinding rahim seorang ibu. Jadi ketika Nabi menyebutkan fasa'alaqa mudghah dan seterusnya, itu tidak hanya sekedar penamaan, tapi dia juga sebagai bentuk penggambaran. Ya, sebagai bentuk penggambaran. Dan kala Nabi menyampaikan dengan pilihan kata-kata seperti ini, para sahabat kala itu bisa membayangkan apa yang terjadi pada perut seorang ibu. Karena di masa itu tidak ada yang namanya pembedahan, tidak ada namanya alat-alat yang bisa membantu orang untuk mengetahui perkembangan fase janin. Tapi melalui pemilihan kata dan bahasa ini, para sahabat itu memahami apa yang terjadi di dalam perkembangan janin di dalam perut seorang ibu ini. Dan ini kalau antum baca di buku-buku tentang embriologi, antum akan mendapati fase ini sesuai dengan yang telah diteliti oleh para ilmuwan. Ada dulu itu ada seorang ilmuwan ahli embriologi di Amerika Utara kalau tidak salah. Namanya Profesor Keith Elmore itu ya. Dia masuk Islam kan karena membaca hadis ini. Ya. Mendengar uraian dari isi kandungan hadis ini. Karena bersesuaian dengan disiplin ilmu yang dia kuasai kala itu yaitu ilmu embriologi. Akhirnya dia pun masuk Islam dan dia menyuarakan Islam ini melalui bidang dia ya dalam hal ini. Itu tahun 70-an kalau tidak salah. Profesor Keith Elmore ini. Tadi persis sekali ya, gambarannya mirip. Termasuk mudghah ini juga demikian. Ketika di fase mudghah itu 40 hari yang ketiga, itu persis seperti daging yang dikunyah. Mudghah itu sesuatu berupa daging, terutama daging yang dikunyah. Jadi ketika Anda makan daging terus Anda kunyah, tapi Anda tidak telan, Anda keluarkan. Nah itulah fase mudghah itu. Bentuknya persis seperti itu. Dan Nabi menggunakan kata mudghah. Sehingga para sahabat tergambar meskipun tidak bisa melihat secara langsung. Dan antum bisa baca perkembangan ini lebih detailnya di firman Allah SWT Quran surah Al-Mu'minun. Setelah Allah berbicara mengenai orang-orang beriman yang beruntung yang kelak akan mewarisi surga Firdaus. Setelah itu Allah menyebutkan tentang fase ini. Antum bisa baca sendiri ya. Nah, disebutkan oleh Nabi SAW 40 hari yang ketiga berarti berapa? 120 hari. Dikatakan di sini oleh Nabi, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutus kepadanya al-malak. Al-malak ini bentuk tunggal untuk kata malaikah. Fayanfukhu fihi ruha. Maka malaikat ini meniup di dalamnya, di dalam mudghah tadi itu ar-ruh, ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menetapkan atau mencatat empat kalimat. Yang pertama bikat birizqihi, mencatat kadar rezekinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, wa syaqin am sa'id, dan tentang kaitannya dengan kesengsaraan atau kebahagiaannya. Dia termasuk sengsara atau termasuk bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu, maka demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalnya penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, sampai antara dia dengan surga itu tidaklah antara dia dengan surga itu kecuali sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, maka catatan takdirnya mendahulunya. Maksudnya apa? Catatan takdir itu telah ditetapkan sebelum dia menjalani kehidupannya itu. Fayamalu bi'amali ahlin nar, maka dia beramal dengan amal penghuni neraka. Fayadkhuluha, maka dia memasukinya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alail kitab fayamalu bi'amali ahlil jannah fayadkhuluha. Dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amal penghuni neraka sampai tidak ada antara dia dengan neraka kecuali sejengkal, maksudnya tinggal mati saja dia masuk neraka gitu maksudnya ya. Fayasbiqu 'alail kitab, maka alkitab catatan takdirnya itu mendahuluinya. Jadi sudah tertulis bahwa dia adalah termasuk penghuni surga gitu ya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, maka dia pun beramal dengan amal penghuni surga. Fayadkhuluha, maka dia memasukinya. Jadi pembicaraan mengenai ini erat kaitannya dengan apa? Keimanan kepada
takdir ya. Keimanan kepada takdir, di mana di dalam takdir itu ada yang namanya alkitabah, pencatatan takdir. Nah, ini berkaitan dengan pencatatan takdir tersebut. Ini karena sudah jam 3 ya, kita selesai 3:30. Insya Allah untuk fawaidnya dan qawaidnya kita baca pada pertemuan berikut saja. Nanti terlalu panjang, nanti khawatirnya habis waktunya untuk baca ini. Sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Atau kita tutup dulu nanti sambil santai saja ya pertanyaannya ya. Nah, naktafi lahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.